Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah, baik Bu, baik. Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat dan semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Ibu Raisa Rasendria Agusti dengan NIM 17156230333. Ibu dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada hari ini Ibu berkesempatan untuk belajar bersama kalian dalam pelajaran akuntansi dasar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami materi hari ini. Oke, sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Tolong jawab hadir bagi yang namanya dipanggil. Aurel, Hadir Bu. Esti, Hadir Bu. Izar, Hadir. Rahma, Hadir Bu. Raka. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini semua siswa hadir ya. Semoga kalian semua bisa semangat sampai akhir pelajaran. Ibu mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Rahma, masih ingat nggak, Mak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ingat Bu, minggu lalu kita belajar tentang cara mencatat transaksi sederhana di rumah seperti pemasukan dan pengeluaran. Betul, Rahma. Nah, hari ini kita akan lanjutkan nih dengan memahami akuntansi lebih dalam dari definisi, tujuan, fungsi, sampai siapa saja yang menggunakan informasi akuntansi. Nah, sebelum mulai lagi, Ibu mau tanya lagi nih. Siapa di sini yang pernah membantu orang tua kalian mencatat pengeluaran bulanan atau melihat nota belanja di minimarket? Ayo. Saya Bu, Oh, ya Esti, boleh. iya, ibu saya suka nyatet pengeluaran ini bulanan. Oh, oke. Ada lagi? Saya juga, Bu. Ya, Raka, apa? Ayah saya punya bengkel, jadi saya bantu-bantuin dia buat pengeluarannya. Bagus. Nah, kegiatan itu merupakan bentuk awal dari akuntansi. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Ibu izin share screen. Hari ini kita akan membahas tentang definisi, tujuan, fungsi, dan jenisnya. Oke, pertama, apa sih pengertian dari akuntansi? Nah, akuntansi secara sederhana adalah proses mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan menyajikan transaksi secara sistematis. Untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa kita lihat di PPT ini. Jadi, akuntansi itu adalah seni dan ilmu dalam mengelola data keuangan agar informasi yang dihasilkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Menurut American Accounting Association atau AAA, akuntansi ini adalah proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk membantu pemilik atau pihak lain dalam mengambil keputusan yang tepat. Oke, untuk selanjutnya di sini ada tujuan dari akuntansi. Tujuan dari akuntansi ini yang pertama menyediakan informasi keuangan yang relevan. Data keuangan seperti pendapatan, biaya, dan aset digunakan sebagai dasar informasi bagi pengambilan keputusan. Yang kedua ada menggambarkan posisi keuangan. Melalui laporan seperti neraca, kita dapat mengetahui seberapa sehat sih posisi keuangan suatu usaha, berapa sih aset yang dimiliki, dan berapa kewajibannya. Yang ketiga ada menunjukkan kinerja usaha. Laporan laba rugi bisa membantu menunjukkan apakah usaha sedang untung atau rugi dalam suatu periode tertentu. Dan yang keempat ada sebagai dasar evaluasi dan perencanaan. Informasi akuntansi ini digunakan oleh manajemen untuk membuat rencana strategis dan menentukan langkah perbaikan apabila diperlukan. Sampai di sini masih bisa mengikuti atau ada yang mau bertanya? Jadi misal laporan laba rugi itu bisa menunjukkan apakah usaha kita berkembang atau tidak ya, Bu? Betul sekali Aurel. Jadi laporan laba rugi ini merupakan salah satu alat yang bisa untuk menilai kinerja suatu usaha. Seperti itu. Kita next ya. Selanjutnya ada fungsi dari akuntansi. Nah, akuntansi ini memiliki 4 fungsi yang saling terkait. Yang pertama itu ada pencatatan. Jadi, semua transaksi keuangan dicatat secara kronologis. Contohnya, mencatat setiap penjualan dan pembelian dalam buku kas. Yang kedua ada pengklasifikasian. Data transaksi yang telah dicatat kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu seperti penjualan, pembelian, biaya operasional, dan lain-lain. Yang ketiga ada pelaporan. Nah, data yang telah dikelompokkan ini disusun menjadi laporan keuangan, misalnya neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Dan yang keempat, di sini ada analisis. Nah, data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi tren atau masalah, sehingga pemilik usaha atau manajemen dapat membuat keputusan yang efektif. Ada yang mau bertanya? Ibu, saya mau tanya. Ya, Rahma.
Kalau saya membuat catatan harian dan mengelompokkan pengeluaran ke dalam kategori makanan dan transport, itu termasuk fungsi pencatatan dan pengklasifikasian ya, Bu? Betul sekali, Rahma. Itu adalah salah satu contoh penerapan fungsi dasar akuntansi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, di next ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pengguna informasi akuntansi. Siapa saja sih penggunanya? Nah, di sini ada dua, ada pengguna internal dan eksternal. Untuk pengguna internal, yang pertama ada manajer. Nah, manajer ini biasanya menggunakan data untuk merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi operasional perusahaan. Yang kedua, ada pemilik usaha. Pemilik usaha ini menggunakan laporan akuntansi untuk menilai perkembangan usaha serta membuat keputusan yang strategis. Dan yang terakhir, ada karyawan. Karyawan ini menggunakan informasi untuk mengetahui kondisi perusahaan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kesempatan untuk pengembangan karir. Nah, selanjutnya di sini ada pengguna eksternal. Pengguna eksternal ini ada 4. Yang pertama itu ada investor. Investor ini untuk menilai peluang investasi dengan melihat kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Yang kedua ada kreditur atau bank. Ini bisa digunakan untuk memantau kemampuan perusahaan dalam membayar kembali pinjamannya. Yang ketiga ada pemerintah. Nah, di sini pemerintah itu bisa mengawasi pelaksanaan perpajakan dan regulasi serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap hukum. Dan yang terakhir ada masyarakat. Masyarakat ini untuk menilai kontribusi sosial dan ekonomi perusahaan, misalnya dalam hal penciptaan lapangan kerja. Masih bisa mengikuti, teman-teman? Oke, masih ya. Kita lanjut aja. Selanjutnya ada jenis-jenis dari akuntansi. Nah, akuntansi ini memiliki 6 jenis. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Nah, fokusnya adalah pembuatan laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Contohnya neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang kedua, ada akuntansi manajemen yang ditujukan untuk manajemen internal perusahaan dalam proses perencanaan dan pengendalian. Untuk selanjutnya ada akuntansi biaya. Nah, ini untuk menghitung dan mengelompokkan biaya dalam proses produksi sehingga dapat mengontrol pengeluaran dan menentukan harga jual produk. Yang keempat, ada akuntansi perpajakan. Ini untuk mengurus perhitungan dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada akuntansi pemerintahan. Nah, fokusnya pada pengelolaan keuangan di lembaga pemerintah sehingga dapat memastikan akuntabilitas dan transparansi anggaran negara. Yang terakhir ada akuntansi syariah. Ini diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, misalnya dengan menghindari transaksi berbasis riba. Oke, materinya sampai di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu aja yang bertanya ya. Kita stop share dulu. Oke, sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang bisa memberikan contoh nyata dari penerapan akuntansi di sekitar kita? Ayo, Ibu butuh 2 orang. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, boleh Esti. Kebetulan mama saya itu punya warung. Jadi dia tuh selalu nyatet pengeluaran sama pemasukan harian, Bu. Bagus, itu adalah salah satu contoh dari penerapan pencatatan dan pelaporan. Dengan begitu, ibumu jadi bisa tahu nih apakah warungnya berjalan baik atau tidak. Ayo, untuk contoh yang kedua, siapa yang bisa kasih contoh? Saya Bu, Nurul. Ya, boleh Raka. Jadi itu namanya om saya kerja di bank. Jadi dia tuh selalu meriksa laporan keuangan untuk perusahaan yang ingin mengajukan pinjaman. Kadang-kadang saya juga diajarin sama dia kayak gitu. Bagus sekali. Nah, itu juga menggambarkan peran informasi akuntansi bagi kreditur untuk menilai kelayakan pinjaman. Jadi, akuntansi ini tidak hanya sekedar teori, tapi sangat aplikatif dan penting bagi kehidupan sehari-hari, baik di tingkat keluarga, usaha, maupun perusahaan besar. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu juga mau tanya beberapa pertanyaan nih ke kalian. Kalian bisa jawab dengan kata-kata kalian sendiri aja ya. Untuk pertanyaan pertama, apa sih akuntansi menurut kalian? Ayo, ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, boleh Rahma. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, meringkas, dan menyajikan data keuangan agar bisa digunakan untuk membuat keputusan. Baik, betul sekali jawaban Rahma. Terima kasih Rahma. Untuk pertanyaan kedua, siapa yang bisa menyebutkan tujuan utama dari akuntansi? Ayo. Aurel, ayo Aurel, jawab Aurel. Dijawab ya, Bu. Jadi, tujuan utama akuntansi itu untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dengan menggambarkan posisi dan kinerja perusahaan serta membantu pengambilan keputusan. Oke, betul banget jawabannya Aurel. Terima kasih Aurel. Yang terakhir nih, kita 3 pertanyaan aja ya. Siapa sih
pengguna informasi akuntansi eksternal. Tadi kan ada dua, ada internal sama eksternal. Nah, ini eksternal. Siapa yang bisa sebutin? Ayo. Saya tahu Bu. Iya, boleh Nizar. Investor, kreditur atau bank, pemerintah, dan masyarakat. Benar nggak Bu? Betul sekali. Jawaban kalian sudah betul semua dan sudah sangat tepat. Ibu sangat bangga dengan keaktifan dan pemahaman kalian hari ini. Semoga ilmu akuntansi yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat di masa depan, baik untuk karir maupun usaha kalian. Sebagai penutup, marilah kita berdoa bersama agar ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi berkah dan agar kesehatan selalu menyertai kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Amin. Terima kasih teman-teman atas semua perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu.